Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemarin sudah kita bahas ya, hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian ada PP, Perpres, dan paling rendah adalah Perda. Nah, sekarang kita membahas mengenai proses pembuatannya. Bagaimana cara membuat peraturan atau membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, kita mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini ya awalnya diajukan rancangan undang-undang yang kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI. Ingat, Undang-Undang Dasar ini aturan tertinggi dalam negara Indonesia dibentuk sebelum adanya atau sebelum terbentuknya negara Indonesia, yaitu ketika sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini membahas rancangan undang-undang dasar pada sidang keduanya ya. Sidang pertamanya kan membahas tentang dasar negara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Baru tanggal 10 sampai 16 Juli ini membahas tentang undang-undang dasar. Nah, selain rancangan undang-undang dasar tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pembentukannya oleh BPUPKI yang menetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bukanlah sebuah peraturan yang tidak dapat diubah. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ini yang tertinggi di negara Indonesia ini, peraturan tertinggi ini bisa diubah atau bisa dikatakan dengan amandemen ya, yang biasa disebut amandemen. Nah, yang memiliki kewenangan mengamandemen undang-undang adalah MPR. Nah, bagaimana cara mengamandemennya? Ini ada beberapa cara untuk perubahan undang-undang dasar. Ingat, yang bisa dirubah hanya bagian batang tubuh ya. Untuk pembukaan undang-undang dasar tidak boleh dirubah karena itu terdapat pernyataan Indonesia Merdeka, tujuan negara, bentuk negara, jadi tidak boleh dirubah. Yang dirubah hanya batang tubuh, isi pasal-pasal. Bagaimana tata cara perubahannya? Yang pertama, usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, setiap sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian misalnya anggotanya 90 ya, minimal yang hadir harus 60 orang. Kemudian yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%
ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu caranya perubahan atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketetapan MPR. Penyusunan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan. Tingkat pertama yaitu pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat kedua. Kemudian di tingkat kedua yaitu pembahasan oleh rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum praksi-praksi. Tingkat ketiga yaitu pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat ketiga ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR. Tingkat keempat yaitu pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata akhir dari praksi-praksi. Itu adalah proses pembentukan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah, untuk Undang-Undang Dasar atau Perpu, kemudian PP, Perpres, Perda, nah kita bahas minggu depannya ya. Jadi untuk hari ini cukup 2 saja cara pembuatan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketetapan MPR. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.